Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita meyakini apapun, berbeda sebesar apapun, agama kita sama, bangsa kita sama, jenis kita juga sama sebagai manusia. Jangan sampai kesamaan-kesamaan ini membuat kita enggan untuk saling mendoakan dengan doa yang terbaik. Sa'idun fid dunya, sa'idun fima ba'daha. Amin, Allahumma amin. Keluarga kita siapapun ya, tanamkan doa itu, ini bagian terbaiknya. Kemudian sering saya baca, ada orang komentar, Zaini itu Habib Bahar salah baca kitab. Mana reaksinya? Zaini itu ada Bahar salah baca kitab. Kenapa nggak dikoreksi? Takut kualat. Saya akan jawab ini dengan tuntas ya, perhatikan. Yang pertama, saya itu tidak ahli baca kitab. Artinya saya baca kitab juga mesti ada salahnya. Ya mungkin bisa lebih banyak. Dan kamu lihat konten saya juga jarang baca kitab. Kemudian yang kedua, ketika kamu tahu Habib Bahar salah baca kitab, itu berarti karena sudah ada yang mereaction. Bahkan mungkin sudah ada yang menelanjangi. Nah, terus ada apa saya juga harus ikut-ikutan? Misalnya Muhammadun dibaca Muhammadan, salah. Ya alasan salahnya sama. Kamu kan sudah tahu itu salah. Terus kenapa nggak puas? Kenapa saya juga harus bahkan mungkin maki-maki si Bahar goblok baca kitab begitu? Kamu harus paham psikologi orang itu. Saya nggak tipikal begitu. Saya nggak tipikal menghuyung-huyung kalau ada orang salah terus saya pertontonkan ini salahnya. Enggak. Apa manfaatnya? Kamu sudah tahu itu salah, sudah ada yang mereaction, bahkan mungkin bukan hanya satu, bisa dua, bisa tiga orang, bisa banyak orang yang bicara itu salah. Terus saya juga harus bicara itu juga salah. Lah tujuannya apa? Tujuannya kamu ingin tahu, kamu sudah tahu, kok masih nagih? Kan lucu. Lagi pula, saya sudah ada pergerakan sedikit. Dulu saya bikin konten ini kan konten saya banyak juga mengkritik-kritik Salafi Wahabi termasuk ketika salah baca. Saya selalu sorot. Salah baca kalau plus dia salah menjelaskan isinya itu masalah buat saya. Kalau cuma salah huruf, keceplosan satu huruf, saya tidak koreksi pun, saya tidak tanggapi pun, banyak yang lain. YouTuber-YouTuber yang lain itu banyak semuanya. Mereka mereaction itu, menunjukkan ini salah. Alasannya ya sama, memang namanya nahu. Karena menjadi fa'il kok dibaca nasab misalnya. Ya begitu-begitu sama semua. Terus kenapa semuanya harus menyalahkan? Terus ketika saya tidak menyalahkan terus kok dianggap aneh kan begitu ya. Sementara saya punya kajian apa yang menurut saya layak saya koreksi. Apa yang menurut saya layak saya tanggapi gitu. Toh Habib Bahar salah baca kitab juga pernah saya bahas karena plus dia menjelaskannya tidak utuh. Ada konten saya. Namanya YouTuber itu tetap masing-masing itu memang punya pola. Punya target, punya gaya berpikir, punya gaya bagaimana dia menyampaikan kritiknya. Jangan dianggap semuanya sama. Maka dari itu, ketika ada konten-konten yang mereaction itu sudah satu poin, sudah dikritik, sudah matang dibicarakan dari semua sisi, ya saya tidak mau bicara lagi. Makanya akhir-akhir ini saya konsis bicara masalah nasab. Kamu bisa tunjukkan, kamu bisa lihat bagaimana pola saya menanggapi itu. Saya sampaikan komparasinya. Gak mesti saya menyalahkan, tetapi mempertimbangkan bagaimana di-compare dengan yang lain. Dan itu gak lagi soal bicara masalah harkat, gak lagi soal bicara masalah ta'irab ya. Kenapa? Karena justru yang sering saya baca itu punya Kiai Haji Madudin misalnya bahasa Indonesia, gak membedah bahasa Arabnya. Kenapa? Karena sudah fokus di ulasannya. Ini kan masalah konsentrasi saja. Masa semuanya harus bicara bagaimana salah membaca kitabnya? Ya biarlah yang ahli-ahli saja, yang memang sudah mungkin tahqiq sekali baca kitabnya sehingga layaklah menyalahkan orang baca kitab gitu ya, sampai sesempurna mungkin ya. Atau kadang-kadang mungkin kamu tidak paham kenapa kalau Ustadz Wahabi yang salah baca kitab itu di roastingnya itu tajam. Nah ini mungkin pemahamannya. Beda dengan misalnya orang bukan Salafi Wahabi, dia baca kitab salah. Mesti disikapinya berbeda dengan Ustadz Salafi Wahabi ketika baca kitab salah. Kamu harus paham secara psikologis kenapa YouTuber Aswaja itu berbeda menyikapinya. Saya kasih tahu. Karena Ustadz Salafi Wahabi ini mengklaim mereka paling menguasai. Suka menyalah-nyalahkan orang.
Yang tidak sama dengan mereka dianggap tidak ikut kitab, tidak ikut sunnah. Sehingga wajar dong kita tagih. Kamu menguasai kitab sunnah sejauh apa sih? Bacanya aja begitu. Itu maksudnya ya. Beda kalau misalnya ada penceramah yang ya ceramahnya biasa-biasa saja, maksudnya tidak menyala-nyalakan orang, tidak mengutuk-ngutuk orang ahli bid'ah apalah. Lalu dia mungkin kepleset baca huruf. Ya siapapun ya. Ulama manapun namanya bicara di panggung di mana itu, namanya keceplosan huruf itu mesti ada. Mesti ada ya. Nanti saya carikan biar kamu tahu ya. Jadi nggak usah terlalu ya. Beda juga dengan misalnya ada orang yang ini kok brandnya pendakwah sunnah, merasa pembicaraannya selalu kitab dan sunnah, pengikut ulama terdepan, baca kitab masalah. Itu baru diserang. Sama dengan beginilah logikanya. Kalau orang lewat nggak punya duit, tapi nggak petantang-petenteng, kan kita nggak tagih, kita nggak mau tahu dia punya duit atau nggak. Beda kalau petantang-petenteng, saya bisa beli semua ini, saya sudah punya triliunan duit, ini semuanya punya saya. Wajar dong kita tanya, mana coba lihat rekeningnya, mana coba lihat saldo ATM-nya, kan wajar. Jadi ini namanya psikologi ya, itu sepemahaman saya. Biar kamu paham, biar kamu bisa membedakan, ini pola youtubernya seperti apa, ini seperti apa. Itu namanya dinamika dalam YouTube ya. Kenapa? Karena semakin banyak variasi, semakin banyak pola-pola informasi yang kamu terima, itu kan akan semakin kaya informasi yang kita terima ya. Semoga semuanya itu menjadi pengayaan informasi yang baik ya. Konten-konten saya yang Salafi Wahabi itu sudah banyak yang saya sembunyikan ya. Kenapa? Karena saya tidak mau lagi nampak seperti orang yang fokusnya mengkritik Salafi Wahabi. Biarlah yang lain saja yang sudah ambil genre di situ ya. Konten saya itu maunya apapun lah ya. Yang selama saya anggap itu edukatif ya, minimal menurut saya ya. Kenapa? Karena terkadang memang zon kita yang dipakai dalam menghukumi apapun gitu ya. Jadi kalau misalnya air itu, kamu tidak tahu persis air itu suci atau najis, tapi kamu yakin itu suci, maka jadi suci. Selama kamu tidak tahu persis itu najis, terus kamu yakin suci, itu lain ya. Ada tempat ketika tidak jelas ini suci apa najis, maka yang dipakai itu adalah prasangka kamu. Kalau kamu menyangka itu suci ya suci otomatis. Tapi kalau kamu menyangka itu najis ya najis otomatis ya. Ya sama dengan hal-hal bagaimana saya menyangka ini baik ya, saya terapkan. Makanya ketika misal ada masalah dalam konten saya, kamu bisalah komplain, kamu bisalah ngajak live atau apa ya. Jadi kalau masalah baca kitab, ya mungkin biar yang lain saja. Selama kamu sudah tahu itu salah bacanya, berarti kamu bahkan sudah tahu koreksinya. Kenapa dendam sekali sama Habib Bahar sehingga semua orang kamu ajak menyalahkan dia baca kitab? Saya nggak dendaman ya. Jadi saya nggak ada urusan dengan siapapun ya. Kalau ini salah sudah ada yang mengkoreksi ya sudah. Sudah selesai. Tuh prinsipnya itu ma'aratu illal islah, bukan islah damai ya. Islah kan banyak artinya. Saya hanya ingin memperbaiki ala qadri ma istata'tu, sebisa mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.